you wanna know is secret. Assalamualaikum. Wah, alhamdulillah orangnya ada di sini. Apa? Ya, Siapa? sehat alhamdulillah. Nyampe juga ke Jati Bening Bekasi ya dari Karawaci ada. Dalam rangka naon ini teh? Dalam rangka ini namanya YouTube channelnya namanya Gerak Gerik. Oke, Nah, kita harus sambil ada gerakan. kumaha? Gerakannya tuh gini. Selamat datang di Gerak Gerik Boom. Nah, nextnya itu harus ada gerakan dari Abah sebagai bintang tamu yang kasih ke Tambahan ya? tambah. Gerak, gerik. Terus ya udah. Oh, bisa. Nyanyi mah Jago ya. Udah biasa. biasa. Oke, tetap saya mah karena Eja juga penari jadi pakai gerakan tari. Oh, siap. Gerakan tari Sunda tapi Sunda mangga. jadi gerak, gerak, gerik. Tuh. Lalaunan. Kita Satu, dua, cet. ya. Dah. Nah, oke. Ini sekalian salam Ini maksudnya. sekali salam. Oke, oke. Ini kali ya. Salam. Oke. Selamat datang di Gerak Gerik. Begitu Oke. langsung salaman begitu kan. Ya, oke. Guys, jadi spesial banget hari ini di episode pertamanya Gerak Gerik. Episode pertama ini. Pertama, perdana ini luar biasa. Udah berani bayar bintang tamu mana? Wow, gila kita modalnya aja udah MM-an. Modal M tuh maksudnya memelas, modalnya memelas. Punten, boleh bantuin ya, punten, boleh. Jadi ya alhamdulillah banget episode pertama pengen ngajak ngobrol Abah gitu. Hai, ngobrol naon? Awal karir, terus susah senengnya kayak gimana, terus juga apa sih yang sekarang Abah bisa rasain dari selama ini yang udah Abah kerjain, dan itu semua mungkin bisa nantinya Abah simpulkan jadi semacam apa ya, pengalaman yang bisa memotivasi penonton di Gerak Gerik ini. Oke, cerita sesingkat-singkatnya tapi nggak mungkin singkat banget. Jangan dulu. Saya begini sekarang begitu selesai. Kita isinya apaan, bro? Namanya juga cerita ya. Namanya cerita. Kalau bakat nyanyi, bakat seni itu dari kecil. Kecil saya dari umur 5 tahun udah nari Sunda klasik. Oke. Belajar Yang tadi tuh gerakan iya, yang salah satu itu. jadi kenal panggung pertama kali manggung justru bukan nyanyi tapi dari nari Sunda. Oh. Dari kecil itu dipanggilin guru tari Sunda klasik privat gitu sama ayah saya. Terus hampir tiap minggu teh lagi zaman umur SD itu turun naik panggung teh dari nari Sunda, dibayar segala macam gitu. Terus tapi kalau nyanyi memang dari kecil udah suka di sekolah segala macam, aktivitas kesenian segala macam. Ekskul gitu. Ekskul, Ekskul. bina vokalia lah, bina musika apa segala macam, sampai ke drum band saya suka juga. Wow. Oh pantesan drum band waktu Abah kemarin konser Ada drum bandnya. Karena itu saya masukin drum band. pernah jadi drum mayor terbaik nasional. Yang dulu zamannya apa tuh ngelempar stok mayor gitu. Oke. Gini pernah terbaik nasional Oke ya. 87. Bro, Tahun 87. itu udah juara tuh. Udah juara. Nasional. Udah. Berarti Gua saya- masih baru lahiran 1 tahun. Wajar ya. itu saya masih di apa ya? Masih di bayi tuh gendong-gendong. diinin di bebetnya. Masih di bengkong apa Bedong. Bedong. Orang lama loh ini kayak kameramennya kayak terlalu istilah bedong. Saya masih di bedong, Abah udah dapat juara nasional. Oh, Iya. jadi itu dulu ya, Pak? Iya itu pokoknya mah segala macam itu dari nari, drum band, berkesenian segala macam itu. Tapi singkat kata lulus SMA 86 saya masuk ke Elva Music Studio.
Oh, oke, di Kalau tahun musiknya Elva tahun 86 akhir, itu jadi ah, Desember Desember, 86. Desember 86 saya daftar, tapi praktis mulai kursusnya itu mulai Januari 87. Oke. Dari situ mulai tuh belajar nyanyi, kemudian Maret 87 saya diajakin sama Yofi untuk gabung dengan Kahitna. Oke. Maret 87. Tapi posisinya itu masih di Elva. Posisinya masih di Elva. Jadi saya masih, jadi gini, sekolah vokal di Elva itu dari Januari sampai Maret. Habis itu Maret saya diberhentiin sama guru vokal saya karena dia pikir udah kamu mah nggak usah belajar nyanyi, nggak usah belajar nyanyi lagi, karena kamu jadi asisten ngajar saya. Ah, sedap. Oh, langsung di hire jadi asisten. Oh, sedap. Ngomongnya biasa tapi sombong ya. Sombong. Enggak. Terus balik lagi ke Kahitna tadi Maret 87 gabung dengan Kahitna, tapi berjalan seiringan dengan itu saya juga mulai solo karir nyanyi, jalan, mulai ikutan festival di Jakarta. 87 saya juara 2 nasional. Waktu itu lomba penyanyi remaja Prambors Coca-Cola. Dari situ mulai pindah ke Jakarta, dimanajemenin sama pihak Prambors untuk jadi artis lah gitu, jadi penyanyi. 89 akhir saya ikut lomba lagi, terus menang lagi tingkat juara 1 nasional. Terus saya pindah ke Jakarta, terus udah dari situ terus rekaman tawaran dari 90 awal itu ke belakangnya itu rekaman single, rekaman solo, rekaman jingle iklan itu sama Mas DMS segala macam. Pokoknya rasanya tawaran job yang masuk itu banyak banget, alhamdulillah. Dari yang sebelumnya tuh yang nyanyi udah bisa masuk studio rekaman aja udah bahagia, nggak mikirin duit gitu. MC untuk program satu program acara di TPI waktu itu, Aneka Bakat dan Gaya. Terus itu udah sinetron dulu udah jalan terus sampai yang terakhir siaran radio segala macam. Wow. Pokoknya berkesenian lah semuanya udah sih. Jadi apa kesempatan yang datang, saya ini dulu ngaca sama diri sendiri dulu, gue yakin bisa nggak ya? Oh, gue kayaknya bisa deh, gue bisa. Setelah itu ya dengan rasa percaya diri, dengan kapasitas yang kita punya dikembangin, jangan supaya nggak ngecewain orang yang udah kasih kepercayaan sama kita gitu. Artinya Bah, kita kalau punya bakat dan kita ngerasa ada gitu, artinya kita nggak usah ragu-ragu ya. Iya. Karena bisa jadi aja jadi seseorang dari itu ya. Iya. Iya sih. Cuman betul-betul harus murni dengan perasaan yang gini ya, jujur ya, jujur. Gue punya bakat apa enggak nih? Kalau kira-kira gue punya bakat memang bagus, kita asah, kita tanya dulu sama orang yang lebih ahli, gue punya kapasitas nggak untuk melakukan ini? Iya, kau punya, ya udah kita belajar. Tapi kalau kadang-kadang orang tuh dengan egonya ngerasa percaya diri bahwa gue bisa, padahal nggak punya kemampuan, itu yang bahaya. Tapi sebenarnya itu bisa nggak Bang? Si maksain itu sebenarnya bisa nggak? Karena kalau zaman sekarang mah bisa. Bisa ya. Kalau dulu mah enggak. Nah, terus Bah, dari jerih payah yang udah dilakuin selama perjuangan gitu sampai akhirnya sekarang saya salah satu orang yang menganggap Abah ini adalah living legend, dari karyanya, dari eksistensinya, dan dari memaintain gitu loh Bah, sampai sekarang masih luar biasa kan, bisa lihat tiap hari lah gitu. Ini bukan cuman hari ini manggung di mana gitu, tapi hari ini manggung di mana aja gitu. bisa ada bukan satu bukan dua gitu. Maksud saya mungkin Abah bisa share ke teman-teman semua gitu, bagaimana cara untuk berjuang, bersikap, memaintain yang kayak gitu supaya bisa memotivasi teman-teman. Etika, kemudian disiplin, kemudian percaya diri harus, tapi jangan berkelebihan. Betul, jadinya lebay. Jangan lebay. Percaya diri harus, tapi ya kita tenang-tenang aja ya. Kadang-kadang percaya diri itu kalau kelebihan juga orang lihatnya norak ya. Apaan sih gitu. Tapi harus mendingan gini aja, kita tenang-tenang aja. Kalau memang kita mampu, kita lakukan. Jadi orang akan, oh iya dia mampu ya. Daripada kita banyak omong pas dilakuin ternyata segitu aja gitu. Terus yang tadi hubungan baik dengan siapapun, nggak neko-neko, nggak terlalu banyak julid
julid Pak, lu julid. Abah julid, saya diajarin sama abah, nol kolot abah. Yang kecil kan belajar sama yang tua. Kita kita bukan julid. Ya, tapi kalau realis, enggak realis. kalau kita tuh gini, abah Nyantai aja. nyantai atau kalau abah tuh biasanya gini mengajarkan secara live gitu. Misalkan ada ini sih ya biarin aja ngomong di sini gitu. Maksudnya kayak iya ada si ini kok dia begitu sih ya gitu, harusnya kita callingan jam 2 misalkan. Kok dia jam 3 baru datang. Kadang-kadang tuh abah suka tuh maksudnya ngasih tahu ke gua gitu. Cuman secara real ada, dan itu gua juga kan pada saat itu ngerasain langsung, oh iya ya bete juga ya gua nungguin di sini sejam buat dia doang gitu. Jadi itu bukan julid ya Pak ya? Bukan julid, jadi apa dong namanya ngomongin Batur atau banyak. Enggak lah, itu malah ceritanya episode yang lain aja lah. Dia tuh diam-diam julid banget sebenarnya. Mbak, terus dari semua rasa seneng yang Abah dapetin gitu ya, terus pasti kan ada cobaan ya Mbak ya selama proses gitu. Apa sih cobaan terberat selama Abah ngejalanin karir itu yang datangnya dari orang luar gitu, yang mungkin bisa dibilang negatif? Sempat ada masanya saya di tahun 95, justru itu pas lagi baru rilis album yang Suratku. Suratku itu kan lagu yang paling ngehit banget buat solo saya. Iya ya. benar. Justru setelah beberapa bulan habis rilis itu, terus saya kena dicekokin sama temen tuh, dicekokin sama sahabat sendiri. Wow. Ekstasi dulu. Wow. Jadi hampir di total hampir 5 tahun. 95-an itu, saya lupa 95 pas 96 ya. Pokoknya pertama kali saya dicekokin sama teman itu ekstasi saya. Terus dari situ hidup saya jadi berubah banget. Yang tadinya nggak ada dalam hidup saya tuh nggak ada sama sekali, minum pun nggak bisa gitu. Pernah nyoba minum sekali tapi nggak kuat gitu, pusing segala macam. Jadi dalam hidup saya kalah jauh kayak gitu. Ternyata mungkin itu campurannya kurang pas. Saya nyampurin mah mungkin enak kane bro kane. Itu saat itu tuh jadi sahabat saya tuh di depan mata saya gitu, mereka udah beli ekstasi gitu di potek setengah, yang satu udah kompakan mereka bertiga, yang satu pegangin botol air mineral, yang satu pegang itu. Bilang udah saya tuh udah marah gitu, lu ngapain sih beli gitu kan? Nah, ini buat persahabatan kita, sus aja gitu. Dijejelin gitu, yang satu langsung masukin sedotan minum, kan pahit. Semenjak saat itu kayak udah kayak ganti darah gitu. Terus ya udah pokoknya mereka jagain, pokoknya lu nikmatin aja, jangan mikir yang bete-bete gitu. Cobain malam itu kok enak sih. Oh enak rasanya ya, first impressionnya enak. Iya, first impressionnya tuh enak, jadi makanya dari situ terusan. Oke. Karena dirasa-rasain gitu. Kan saya pernah nyoba minum dan mabok itu pusing, nggak enak, sampai ketiduran, bangun-bangun kepalanya pusing. Nah yang si ekstasi itu, kok gua kayaknya masih sadar ya. Pulang dari situ nyetir, kok gua masih bisa nyetir ya gitu. Dari situ setiap hari, pokoknya total nih si masa pakai ekstasi itu 1,5 tahun lah ya. Ekstasinya 1 tahun iya, setengah. walaupun masuk bulan puasa itu stop, berhenti sama sekali, enggak sama sekali apa-apa, stop. Tapi habis lebaran aku pakai lagi. Bisa ya kayak gitu ya? Ekstasi gitu. Oh. Waktu itu saya kemarin tetap suges aja gitu. Itu tapi ini bukan berarti tetap contoh yang nggak bagus ya gitu. Ini saya share aja gitu. Nah terus 1,5 tahun ekstasi itu berhenti. Di hari terakhir berhenti itu saya kenapa memutuskan berhenti, karena kayaknya ini gue udah neken 13,5 butir ya, kenapa 13 butir tuh 13,5 butir itu dari malam minggu ke Senin pagi. Gila. 1 hari berarti. Itu dosing banget Bang. Nggak tahu deh, alhamdulillah selamat. Rasanya apa itu? Nggak ada banyak apa-apa. Oh maksudnya udah baal. Udah baal. Gila. Jadi, tapi saya waktu itu nggak ngomong ke teman-teman, cuman begini, gila ya, gue udah 13,5 nggak kenapa, udah gue pulang capek.
Udah gue pulang Senin subuh tuh pulang tidur, udah dari itu berhenti 3 bulan. Bulan ketiga itu masuk masanya sabu. Oh. Itu masa yang paling berbahaya. Sabu Itu juga dari teman juga, dikenalin juga. udah tahu dari yang Oh, sebelum berhenti oh, waktu karena sebelumnya. selama pakai ekstasi jadi deket sama obat-obatan yang lain termasuk sabu itu. Tahu, tapi Tahu. nyoba enggak. Hmm. Tapi kalau sabu waktu sebelum berhenti itu sempat nyoba, cuman nggak ada enaknya ya gitu. Cuman yang di bulan ketiga habis berhenti itu kan di rumah, kalau sabu itu kan namanya di rumah. Nah si teman itu dia lagi pakai, sini aku pakai deh. Si teman yang sama waktu yang nyekokin juga dia di situ. Enggak. Dia takut kayak dulu lagi. Enggak, gua nggak mau punya rasa bersalah terulang kayak yang dulu gitu. Enggak, ini kan gue yang mau, aku bilang gitu. Dan gue tahu sabu itu ya gitu-gitu doang, nggak ada rasa. Tapi ternyata tetap aja. 3 shoot, 4 shoot, kita pergi yuk. Ini waktu itu ke Zanzibar, masih ada Zanzibar. Dari Zanzibar tiba-tiba karena udah ada racun-racun yang memasuki tubuh, akhirnya di situ jadi berkembang. Makan enak kali ya, nambah setengah ya. Tambah lagi setengah, oh jadi sabu kena ekstasi. Udah lanjut dari situ sabunya 3 tahun. Tapi 3 tahun itu sabu tuh masa berhentinya susah banget, ediknya sangat tinggi. Itu kan berarti ada di masa-masa abah lagi Lagi sebetulnya waktu itu lagi itu efeknya apa tuh bang buat karir? Ya merosot lah, jelek. Satu, saya orang disiplin, jadi nggak disiplin. Okay. Gablok, bandel, nggak bisa diomongin sama orang. Terus cuek. Dari yang tadinya ke diskotik saya pakai topi, ngumpet-ngumpet, sampai pada akhirnya bodo amat deh. Mau lanjut ke kota, masuk jam 7 pagi, jam 8 pagi, bodo amat orang pada ngomongin. Itu orang udah pada tahu. Bahaya banget ya, efeknya bahaya. berubah. Sampai udah nggak peduli sama pekerjaan. Fisik juga berubah, yang tadinya kita seger jadi lusuh banget, disiplin, merugikan ke pekerjaan sih. Ya sampai terakhir kan waktu yang saya berhenti itu sebelumnya memang diskor sama Kahitna karena sempet ya kayak gitu ya. sempat 1 bulan. Sempat 1 bulan. Tapi itu masa-masa sebetulnya di masa-masa itu tuh setahun terakhir pakai sabu tuh yang saya tuh sebetulnya udah makin hati ke situ menjerit. Jadi sejujurnya selama masa pakai drugs itu tuh ada batin kecil tuh yang saya tuh melawan gitu. Ini nih bukan gue nih gitu. Cuman karena ini udah ngalir di darah, jadi refleks tiba-tiba pakai aja gitu di luar kesadaran kita. Akhirnya berhenti karena kan setahu aja kan nggak gampang ya bang. Iya. Akhirnya berhenti itu apa yang dilakuin. Iya waktu itu. Dan apa yang dilakuin di 7 bulan terakhir sebelum berhenti itu, jadi ada kayak ustadz gitu, saya panggilnya abah gitu dari Bandung, temennya kakak saya. Dia nyamperin saya, ayo Het, kenalin nih, saya abah, temannya Yudi, almarhum kakak saya. Dia bisa ngerasain. Jadi pas ketemu di Bandung di rumah, tiba-tiba dia minta dikenalin sama kakak saya gitu. Dikenalin, ntar malam ke rumah mau nggak? Nah, gitu. Ada apa? Main aja ke rumah, kita ngobrol. Rumahnya dia lah di Dago di Bandung, ngobrol. Terus dia cuma nyolek gini doang, ya namanya juga lagi rusak ya, ya karena lagi drugs itu segala hal jadi lupa gitu. Dia cuma inget head, jadi ingat semua hal yang sudah terjadi, apa yang ada di pekerjaannya Hedi sekarang ini, semua atas izin ridho siapa coba di dunia. Balik lagi ke ibu gitu. Itu nangisnya luar, ibu saya masih ada. Itu yang tiba-tiba malam itu setelah sekian lama nggak pernah nangis gitu ya. Karena kan rasanya udah baal gitu. Itu rasanya dicolek yang luar biasa, itu nangis tiba-tiba langsung. Langsung ngomong gitu, tolongin saya gitu. Karena ini saya sebetulnya lagi mencari jalan keluar pertolongan untuk bisa saya keluar dari ini, tapi ini berat banget. Ya udah, sok sini abah temenin ya, abah tinggal di Jakarta di rumah saya. Udah dari situ ngikut. Apa aja tuh bang ininya, apa treatment atau itu yang dilakuin? Nah itu dia, si abah itu dia ngerti banget treatment kalau orang yang
lagi drugs itu nggak bisa lawan. nggak bisa didikte, nggak bisa dikerasin. Jadi bener-bener dibikin dibikin saya ngerasa bersalah gitu. Bukan dibikin, maksudnya saya tetap jadi ngerasa bersalah karena si Abah cuma di ruang tamu nih nonton TV sambil zikir gitu-gitu. Saya dibiarin sok di kamar, nggak apa-apa di kamar. Saya takut. Ntar saya pikiran, oh iya di luar ada si Abah ya, keluar dari kamar ngobrol kumaha, nggak yang menyalahkan, nggak yang apa namanya, Nggak yang gitu ya. ngejudge, enggak gitu, Nggak ngomel nggak gitu. ngomel, nggak ngomel dan nggak komentarin tadi habis pakai, enggak, tapi pelan-pelan dia ngomongin lagi, ingat sholat ini gini, ingat sholat ini dulu kan, jadi lagi kecil diajarin sholat bersama ibu kan, gini-gini sama mama kan, gitu-gitu ya, tapi diajarin agama, saya pasti kan itu 7 bulan dirajinin sama dia kayak gitu. Bulan ke-7 baru hidayah itu akhirnya saya berhenti. Beliau masih ada. Ada Sampai sekarang Abah sampai sekarang masih ada suka ketemu. ketemu udah lama enggak, cuman kontak SMS segala macam tuh ada. Karena itu kayak orang yang Udah jadi orang yang berharga banget buat saya, ya salah satu perantara yang menolong saya dari Allah lewat dia. Itu salah satu doa yang saya minta sih selama, bayangin saya selama masih pakai sabu itu, habis nyabu saya masih gini ngelamun, ya Allah, saya yakin satu hari nanti saya bisa berhenti karena pertolongan Allah, karena kalau dari sendiri itu saya nggak bisa nih. Aduh, itu terberat dalam hidup sih. Itu yang paling bikin hidup saya itu rasanya terjatuh, karena materi pun habis, materi pun yang tadinya ya punten, maksudnya ini sharing aja gitu, yang dulu saya bisa, zaman dulu tuh saya bisa ganti mobil seminggu sekali, Mercy, BMW segala macam, sampai pada saat titik terakhir itu karena si Abah nolongin saya untuk menolong, jadi kamu tetap harus punya mobil ya gitu, sampai pakai mobil, aduh udahlah, mobil yang dipakai nyanyi di Ancol tengah-tengah jalan mogok, mobil tahun berapa gitu yang udah nggak mungkin gitu, sampai segitunya gitu, sampai mau jual cincin. Nah, kita kita ngelihat ya di sekarang itu masih banyak teman-teman di mana-mana sih sebenarnya gitu, pemakai narkoba itu kalau kita lihat sekarang udah mewabah lah, udah ada. Nah, apa sih yang bisa Abah kasih tahu gitu ke mereka yang sedang make, entah dia punya pikiran lagi mau insaf atau belum ada pikiran gitu, cuman mungkin dengan yang Abah sampaikan ini bisa langsung kena dan mereka tahu harus ngapain gitu. Dan juga mungkin untuk orang-orang yang belum sama sekali, karena kita sekarang medianya itu sangat gampang diakses, pertemanan gampang, takutnya mereka terdoktrin sama yang kayak gitu-gitu, mungkin bisa dibantu sama Abah untuk cara. Narkoba atau drugs itu betul-betul buang waktu, nggak ada gunanya sama sekali, nggak ada bagus-bagusnya sama sekali, tidak bisa menolong untuk kehidupan dan juga pekerjaan sama sekali, malah merugikan. Terus benar-benar yang ya ada kata yang stay away from drugs itu betul-betul, jadi nggak usah mau tahu, nggak usah nanya-nanya, nggak usah kepengen tahu, atau yang udah ngerasain juga sekarang berpikir selamat aja deh, karena kalau narkoba itu ujung-ujungnya gini, ujungnya ya bisa selamat atau nggak mati, bangkrut, segala macam, tubuh jadi nggak sehat, karena lambat laun akan bikin tubuh dan otak kita jadi rusak, karena sel-selnya mati. Sel-selnya mati, udah banyak sekali contoh, jadi nggak usah lah gitu. Kalaupun biasanya orang tuh yang drugs itu kebanyakan karena dia punya uang, punya kemampuan, rasanya punya gue punya segala hal, beli karena pengen refreshing, istilahnya pengen penyegaran segala macam. Tapi pas candu udah selesai, habis, badannya habis, temen habis, jual segala macam. Iya, kalau kata Project Pop, no drug no alkohol, lebih baik makan es cendol. Krik. No drugs no alkohol.
No drugs, no alkohol. Alkohol itu sedikit, obat banyak berobat. Tuh ada tuh 70% buat cuci tangan. Oh iya, kalau sedikit kan obat. Lo kalau pakai alkohol buat luka kan obat itu. Iya, kalau masukin ke gelas minum Berobat langsung. Sakit kan. Iya benar. Mbak, aduh, ini obrolan yang luar biasa banget ya, maksudnya Eja banyak belajar juga di sini, dan Eja yakin teman-teman sih bisa mengutip dengan bijak lah gitu, yang harus kita kutip dari pengalaman hidup Abah, karena nggak gampang untuk ada di dunia industri ini, dan bukan cuman dari tantangan kita untuk secara karyanya doang ya, Pak, tapi juga apa namanya, hal-hal yang benturan-benturan yang dari luar yang sifatnya kayak narkoba ataupun permusuhan ataupun kayak saling jeles-jelesan yang kayak gitu juga mengganggu gitu. Mungkin kita bisa lebih apa ya, bisa lebih dewasa dalam meniti karir gitu. Jauhin narkoba, tetap berkarya, banyakin teman, lakuin hal yang positif. Mungkin bener nggak sih Pak kalau gitu Pak? Iya bener. Ya itu tadi berkaitannya sama etika tadi, gitu. Disiplin juga, ya apa namanya, disiplin sama etika itu dua hal yang sangat penting di balik prestasi dan juga hasil karya. Itu yang nggak kalah nih, karena orang sering diomongin hanya gara-gara oh si ini mah gini nyanyinya pokoknya, tapi diajak foto nggak mau misalnya. Diajak satu mobil nggak mau. Kalau saya diajak foto sama orang, saya mau terus Bah. Murahan. Enggak, karena paling yang ngajak 2 orang. Jadi saya masih siapa sih yang nggak kerja yang nggak kenal Aeja? Saya kalau jalan nih Mbak, dari mall Mbak, dari ujung ke ujung. Saya aja mau minta dia nari di konser saya susah banget. Ya Allah, akhirnya dia mentok jadi karena jobnya nggak jadi. Bah, atur nuhun banget ngobrolnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaat yang baik dari pengalaman Abah. Tapi kita mau ke next dulu nih, Bah. Siap. Kita mau gerak, terus gerik, jalan. Di gerak-gerik challenge ini kita punya tamu yang bantuin saya nanti. Oke. Kita panggil Mang Komeng. Bajunya mahal banget ini. Gila. Anaknya habis banget. Nah, jadi gini. Kenapa Komeng? Gimana? Apa? Atau serah Abang aja. Terus. Kang nih Kang. Jadi di sini nanti kita main namanya mendok. Nah nanti Kang tinggal coblos aja. Di sini ada pesan-pesan yang pastinya bakal keren banget nih, misteri kan di sini. YouTuber banget ya. Nah, jadi nanti Kang Edi tinggal coblos ke sini, nanti misalkan Nyoblosnya pokoknya dari jauh apa langsung? Dari jauh tuh. Kalau Kan nyoblosnya dikeker. kena perut bagaimana? Bah, dikeker dia. Nanti Manet. nanti dia ke pencet nomor nomor berapa, berapa, nanti nomor Nomor 7 itu pilihannya. Iya. Oke. 10 nomor Nah, ntar di 8. dalamnya ada. Nanti di sini ada misteri yang bakal nge-challenge Kang Hedi Nah, pastinya. secara berbarengan ya. Secara barengan. Di Baturan kan? Untuk sorangan. Kan bintang tamunya Anda. Yuk, Oke. Langsung. Hadiahnya apa ya? Hadiahnya ada. ada dong. Menarik tenang pokoknya. aja. Menarik banget ya. Menarik banget. Oke, Kang, mohon maaf. Mohon maaf nih kalau kena jidat. Ya. Aduh. Lanjut. Ya, ini. Wih, nggak kena. Kena. Hah? Ini dia, Oh, ini bilang Muter. Biarin. Mohon maaf, Kang. Yang kedua. Yang kedua. 9 Dipotek tuh lah, dipotek juga ini. Habis kan. Sip. Nah, satu lagi terakhir. Oh, langsung 3. 3. Sip. 6 lagi. 7. Hah? Masuk di 7. Banyakan di 6 sih. Nah, ulang berarti yang terakhir ulang. Ayo. Ini berapa? 9. Ini 9. 5. 5, 6. 5, 6, 9. 5, 6, 9. Yuk, kita lihat. Yuk. Yuk, ya, yuk. Challenge. Gerak-gerik challenge. Aku yang keringetan. Iya, Kang. Nah, yuk kita buka kira-kira apa sih pesan yang ada di dalam
Surat ini asik. Suratku 569 lukisan gerak-gerik di hati di challenge. Nah, bisa lihat puisi. Nah, puisi simpan. Selanjutnya adalah jalan di tempat. Dan Kenapa rasanya beda? Ini Biarin. polos, ini ada gitu-gitu. Ini ada logosnya ya. melotot. Berarti harus gimana, Meng? Berarti challenge ini adalah Kang Hedi harus puisi jalan di tempat Sambil sambil jalan. melotot Selama selama 1 menit. Bebas kan puisi puisinya apa bikin aja. sendiri aja ya. Iya, terserah lah kira-kira apa ya. puisinya. Bukannya boleh di zoom nggak? Puisinya apa ya? Nah, dari lirik lagu aja Pak Oh, dipuisiin. gampang. 1 menit, Pak. Yuk. Itu ya, Pak, 1 menit. Bah, Aing. tapi ini kalau challenge-nya ini harus all out karena nanti ada hadiah. Jadi Oh. Abang harus benar-benar nanti kita yang bakalan jadi jurinya. Ada 6 pokoknya. Tenang. Minimal 5 juta loh. Receh ya, teman. Oke. Dah. 3, 2, 1. Pedih. Bila ku ingat lagi janji yang pernah kita ucapkan dulu. 15 detik. Mengapa Kurang melotot, Pak. Aing melotot kayak gitu Canggih. kini kau ubah semuanya? Tak mengerti, tak 30. mengerti aku. Biarkanlah cinta tak berbalas. Bila memang harus ku nikmati cinta hanya sebatas mimpi, biar saja kasih indah tak pernah lekang. Walau semua kini hanya sebatas mimpi. Nes, Keren banget. apanya di rumah sendiri diginiin apa rasanya? Sangat multi talenta. Keren, keren, keren. Nah, talenta apa itu mau diangkat gitu kan? Gila gua rasa. Komeng, thank you. Thank you. Oke, buat gimana di- teman-teman? dari challenge. Kalau challenge-nya diterima, teman-teman tepuk tangan. Kalau challenge-nya tidak diterima, kalian semua bu. Oke, 1, 2, 3. Kalau dari kita, berarti Abah mendapatkan. Sebentar, saya ambil dulu ya. Mana? Mendapatkan medali gerak-gerik. Niat banget gua ya. Ini harus dipakai selama syuting kita selesai. Niat banget Oke, loh. Mbak. Edan, Eja. Ini kerjanya Komeng. Mbak, kita kan udah main kesini. Nah, Boleh nggak sih, Mbak? Ngajak jalan-jalan. Ayo. Terus mungkin ada yang mau ditunjukin kayak album-album tahun-tahun dulu yang sebelum saya lahir. Yang banyak itu yang ngehits semua, boleh ya, Pak? ada di Boleh. kamar yuk. Siap. Yuk kita ke kamar. Let's go. Let's go. Oh, ini pribadi. kamar. Ini baru satu kamera ini yang masuk sini loh. Luar biasa. Karena Eja. Eksklusif. Oh, Ini aja. ini mahal pasti apa nanti saya quotationnya ke saya. Iya nanti akan ada. Udah. Padahal ini channel baru. Basic royalty Allah. sama nanti ada ya royalty per satu
apa orang subscriber lumayan kak orang. Ini kamera aja saya belum lunas. Bang. Sini masuk. Oke, yuk masuk ya. Sok apa? Ini kamar, ya ini kamar, pokoknya ini ruangan-ruangan, ini wardrobe-nya, lemari baju sama apa namanya, ini sepatu segala macam, tas, tempat tidur di atas. Bah, ini ada yang Kamar nomor mandi. 42 nggak? Ini ada yang nomor 42 nggak? 42. Sepatu saya basah tadi banjir di Bekasi, Bah. Makanya 42 aja, mau 43. Oh, 43. 43. Ini agak norak sih sebenarnya Tapi ya. muat. Kalau misalnya ini tuh, jadi karena ini koleksi Wih. Dah. Off-White, kampungan. Air Jordan, Bukan kampungan maksudnya. Balenciaga. Wih. Asli. Ini yang mahal-mahalnya sih, Ja. LV. LV. Terus itu apa? Supreme. Gokil. Kan Padahal ini enggak, Mbak, ini kan anak muda banget, Bang. Nggak, maksudnya apa, fashionnya kenapa sangat hype bis, kan tuntutan kerjaan. tapi nyaman. Ya, saya pakai yang nyaman. Kalau nggak nyaman nggak akan pakai. Jadi saya tuh nggak pernah memaksakan apa yang lagi in harus saya pakai, enggak. Cuman kalau memang misalnya saya masih cocok pakai. Kalau enggak, karena anak panggung tuh harus ada yang dilihat Yeah. gitu. Nggak kita cuman nyanyi doang, bergaya doang, terus berkomunikasi, enggak. Tapi tetap ada Isi dan visual covernya harus menarik. Iya, harus ada visual yang tetap dinikmatin juga sama orang-orang gitu. Luar biasa. Terus itu ada apa tuh, Bah? Ini perjalanan berkarir. Bah, ini siapa, Pak? Ini kayak anak gue nih. Aduh. Tipenya temu mawar. Itu zaman Bah, dulu ini masih Ceritain dong, Pak. sok naik aja nggak apa-apa. Itu album suratku. Sini. Ini ya Allah, jelas. Ini jadi pas bikin rumah ini, ngebangun rumah ini, saya memang bilang juga sama desainernya, jadi minta satu tembok pengen ditempelin apa ya dibilangnya ya, ini kayak perjalanan dulu bilangnya diskografi kali. Jadi perjalanan semua album-album yang zaman dulu masih dibikin kaset sampai ke CD itu pengen ditempel di sini semuanya gitu. Bah, saya punya ini, the best of ini. Di rumah kasetnya masih ada. Iya, itu teh tahun seberahanya. Tahun seberahanya. Lupa deh. Ini, Bah, dari semua ini yang paling berkesan yang mana? Semua pasti berkesan. Semua Cuman yang sih paling ada berkesan. cerita yang paling cerita gitu. Kalau cerita yang tidak baiknya ya, cerita yang tidak baiknya yang ini nih. Ini album Ini. Oh Asmara. Oh, Ini Asmara, hanya cerita iya, pakai lama. koreonya itu. Nah. Terus itu kenapa? Itu tuh foto covernya di rumahnya Titi DJ waktu itu. Lihat mukanya kan kacau banget, hancur. Itu lagi parah-parahnya Ini sabu. kayak atlet badminton loh ini. Taufik Hidayat. Air. Itu abis foto ini. Besoknya ke Bandung nyanyi sama Kahitna yang datang telat segala macam, live di RCTI. Terus udah 2 hari kemudian setelah foto ini saya di diskors dari Kahitna. Oke. Diberhentiin dulu karena narkoba itu. Wow. Ketiduran segala macam. Wow. Itu sih yang kalau dari kalau cerita dramatis segala macam pasti semua punya cerita gitu. Awalnya segala macam, tapi yang paling berkesan itu karena itu habis itu besok 2 hari kemudian saya berhentiin dari Kahitna. Nah, kayaknya dari banyaknya album ini, Bah, ada beberapa yang album religi nih, Bah. Ya, ini Iya. album religi. Religi, iya. Ini memang Keinginan juga Keinginan. sih. Keinginan juga. Jadi pas dari udah mulai pertobatan itu di tahun 2000 berhenti dari narkoba, terus punya keinginan ya karena waktu itu lagi tiap hari apa zikir segala macam gitu-gitu ya. Terus ada keinginan, aduh pengen kayak dulu kiblatnya adalah Bimbo. Senior saya Bimbo itu lagu-lagunya kalau saya nyanyiin kayaknya menggetarkan banget gitu. Terus pengen banget bisa punya album religi, nyanyiin lagu-lagu yang nuansanya Islami gitu. Karena waktu itu lagi curahan hatinya lagi ke situ gitu.
ternyata dikasih jalan, bisa bikin album religi ada beberapa. Ini yang pertama, ini yang kedua, ketiga, terus Ini maaf tahun berapa Pak ini Pak? itu teh 2000, aduh seberahanya 2003 gitu apa 2002, lupa deh. 2002 apa 2003, kemudian setahun kemudian yang ini di repackage lagi jadi ini. Terus itu dibikin The Best yang biru di atas. Oke, oh ini ya. Kompilasi iya di 2005 apa 2000 berapa gitu. Terakhir saya bikin single ini Sholat, bukan mini album. Ini yang Sholat ini itu 2000 berapa belas gitu. Orang zaman dulu. Ini masih ada begini. Jadi kaset-kaset yang tadi di situ langsung di play di sini. CD masih pas, kan masih Oh iya benar ini kaset tuh. sama radio. Masih fungsi lo semua lo. Masih, tapi ya kadang-kadang gitu muter tapi nggak ada bunyinya CD-nya sih ya. Kasetnya masih bisa loh. Cuman masih kepikiran untuk memajang ini ya. Karena kadang-kadang suka pengen dengerin radio, ya masih belum masang apa namanya. Kalau zaman sekarang kan pasti kan cuma segitu udah radio. Ini mah enggak, masih gitu. Volume tuning pakai gini ya. Itu ke situ keluar tempat boxing. Bah, ini ngomongin alat boxing itu. Eja jadi kepikiran kita tuh ada berapa kali badminton bareng. Ya. Terus ini fakta ya. Faktanya adalah pas kita lagi booking lapangan 2 jam, itu Abah mainnya 2 jam. Non-stop. Kan itu capek. Badminton itu kan capek. Orang suka ganti-gantian. Iya. Itu gimana rahasianya tuh apa? Terus kenapa Abah seseneng itu sama badminton? Stamina ya. Stamina, nafas. Pada saat lagi nyanyi, lagi koreo juga kan, kalau lagi latihan koreo sama pas lagi di panggung kan bisa ngelihat berbeda. Iya benar. Jadi suaranya enggak gitu di Ada haheho tapi masih bisa teratasi gitu. Kayak lagunya lo biasanya nggak ada koreo aja Bang. Ya oh ya ya oh. Ya hai Neng. Sebentar Di sini Neng. mau ikutan Sini. nggak apa-apa. Ini Neng Irma. Ini Neng Irma sini ya Allah, ini lagi Om lagi kerja. Enggak, kita lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Jadi ini maaf ya, ini ada in frame tiba-tiba Ini siapa sih, Bah? namanya Neng Irma. Neng Irma ini anak dari yang kerja di rumah. Yang kerja di rumah udah 17 tahun lebih, ini anak kedua. Kayaknya kalau dilihat Abah sayang banget. Ya, nempel banget sama ini. Manja, ya. Udah dulu lagi Omnya lagi kerja. Ke bapak dulu, ke ibu dulu. Terus ya itu olahraga air ini jadi saya tuh jadi kalau kata teman-teman mah jadi olahraga banget, malah jadi sangat orang banyak yang takutin aktivitas olahraga saya. Karena Kayaknya ekstrim gitu. ekstrim dan tidak sesuai dengan usia. Enggak, justru saya mah sekarang di badminton bisa sampai 2 jam, 3 jam dan tidak pernah mau berbagi lapangan. Istilahnya nggak pernah mau double atau karena main badminton buat saya mah bukan hitungan tapi lebih ke pukul-pukulan, tebak-tebakan, kardio, terus sampai kerobios sampai sebasah-basahnya gitu. Itu tuh enak banget tuh. Kalau saran dari Abah untuk mensupport juga Abah sebagai penyanyi gitu ya. Olahraga itu berapa kali seminggu, Bah? Sebetulnya mah idealnya 1 minggu minimal 3 kali ya. Minimal Kalau 3 bisa kali. rutin ya. 3 sampai 4 kali seminggu gitu, karena kan badannya juga perlu istirahat. Sama yang perlu apa namanya diingat adalah kita olahraga pada saat badan memang lagi fit. Dulu soalnya saya udah ngerasain dulu tuh nafsunya sama olahraga kadang-kadang nggak logikanya hilang gitu. Udah kurang tidur segala macam, hajar nge-gym ntar juga bisa segar. Emang iya, tapi lama-lama malah jadi tidak bekerja untuk badan kita gitu. Pada saat lagi badan kurang tidur, terus kita paksain olahraga, maunya jadi misalnya dulu nge-gym mau jadi otot misalnya, malah jadi kegemukan, habis itu mau makan segala macam. Pokoknya mah sekarang lebih yang realistis lah gitu. Kalau kita badan memang lagi bagus, kondisinya lagi bagus, kita olahraga. Kalau lagi capek, ikutin alarm tubuh, istirahat. Oke, berarti
porsinya cukup, olahraganya juga dipilih ya yang kira-kira Porsinya kita cukup sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Kalau memang udah terbiasa dengan yang kenceng, ya nggak apa-apa. apa ya. Tiap orang punya kemampuan masing-masing kok. Betul. Nah, olahraga ini kan untuk daya tahan tubuh, imun segala macam ini kita akhir-akhir ini kan lagi ada isu yang memang mewabah gitulah di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia gitu. Itu juga penting ya, Bah. Maksudnya kita untuk menjaga itu supaya punya antibodi yang bagus ya, Bah. Kan kemarin juga di mana-mana sekarang dari virus yang corona ini kan banyak sekali yang memberikan penyuluhan, saran selain hindari segala macam tempat-tempat makan gitu, tapi disuruh juga olahraga. Betul. Karena untuk antibodi dan untuk daya tahan tubuh gitu. Jadi memang harus melakukan olahraga ya di rumah atau di mana aktivitas yang memang bisa dilakukan, tapi supaya memang stamina tubuh kita juga terjaga karena kita fit. Sepertinya seperti itu. Betul. Nah, di corona itu kan sebenarnya yang menyebabkan saya bisa datang ke sini nih, Bang. Karena kerjaan saya nggak ada jadinya. Sama saya juga pada cancel. Karena manggung saya kan jadi nggak ada. Saya bilang ngapain ya gua biar sibuk yang positif gitu. Akhirnya saya ngomongin Abah dan Abah bisa gitu. Abah ngalamin itu juga dong, Bang? Sama. Pada cancel semuanya ini mulai hari ini tuh udah nggak ada kerjaan. Saya kemarin ngobrol sama teman dia musisi, dia drummer gitu. Dia juga cerita gitu. Nah, sharingnya sesama musisi itu kita di satu sisi ngerasa bersedih emang karena itu kerjaan kita jadinya ada pembatasan sementara gitu, dan saya sih bisa terima dengan bismillah dan legowo gitu ya gitu. Masya Allah. Karena kita juga nggak tahu ya, mungkin itu dari kita atau mungkin nanti kita yang malah mentransfer orang gitu. Jadi mungkin Abah bisa ngasih apa ya ke teman-teman musisi yang sekarang mungkin nasibnya lagi sama kayak kita yang lagi mengalami penundaan segala macam. Iya sih, jadi sebetulnya buat siapapun yang memang pada saat ini disarankan untuk bekerja di rumah ataupun yang pada akhirnya sekarang tidak manggung, tidak manggung, tidak ngamen, tidak ada pekerjaan. Ya memang mungkin jalannya sekarang seperti ini. Grand ini tidak terjadi cuma di kita aja, tapi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia gitu. Mungkin di tempat yang lain jauh lebih parah gitu. Kita cuma ada 2 minggu. Tapi ya udah sih, sekarang kita maksimalkan si masa istirahat ini yang 2 minggu ini. Mudah-mudahan tidak berkepanjangan. Jadi benar-benar 2 minggu ini kita pakai untuk berjarak dengan yang lain gitu. Yang lain yang beresiko ya maksudnya gitu. Jadi karena untuk kebaikan kita juga, kebaikan orang-orang Indonesia juga gitu, supaya tidak menyebar, jadi kita putuskan mata rantai dari si penyebaran virus corona ini. Gak apa-apa lah, bismillah lah, 2 minggu mah nggak kerasa aja, tahu-tahu seminggu habis. Mudah-mudahan bulan April ngejob lagi. Ntar jobnya jadinya kan double. Jadi yang tadi sehari 2 pending cancel, 2 venue jadinya 4. Di bulan puasa tiba-tiba penuh jadwal. Oh, amin, alhamdulillah. Ya, teman-teman, jadi sarannya dari Abah ya luar biasa gitu. Kita sabar-sabar, kita support semuanya, jaga kesehatan dan jaga keluarga. Nah, Bah, ini mau masuk sesi terakhir. Jadi Eja pengen di gerak-gerik ini ada sesuatu yang bisa dibagikan ke teman-teman yang nonton, tapi yang itu sifatnya seni, Bah. Oke. Jadi kayak kan kita kenal istilah workshop, kita kenal istilah apa lagi ya? Kalau kita belajar tuh, ya kita ya belajar ke studio atau apa gitu. Nah, di sini Eja mau Abah memberikan semacam workshop apapun, mau itu nyanyi, mau itu nge-host, mau itu puisi gitu, dengan benar mediasinya aja. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin ternyata oh ini gua banget nih, gua adalah penyanyi yang mau belajar, lu bisa belajar langsung dari sini melalui media saya. Oke. Apa Bah yang mau di mediasinya Eja. Apa aja saya mah bisa, tenang aja. Bisa gila. Kita nari aja ya. Aduh.
Nari Sunda klasik. Kan tadi nari Sunda udah begini, saya udah pegel nari Kaki begitu. kita belum pergunakan, kaki, Allahu kuda-kuda, Akbar. segala macam. Belum dong. Oke, gue udah gak sabar mau diajarin Sunda klasik. Teman-teman di rumah bisa ikutan belajar bareng sama Bang. Bang, mau Bang? Oke. Kalau di Kasih yang susah, Bang. Saya aja sampai sekarang kadang-kadang si kuda-kuda itu masih salah. Oh. Kalau di ngedance Nah. berdiri yang standar kumaha nggak ada. Yang penting posturnya kita ya yakin lah tegak. Cuman kalau kadang-kadang kalau di hip hop dia lebih swag gitu. Tergantung tariannya sih. Kalau Sunda klasik yang kaki, kalau perempuan kan gitu. Kalau yang laki kuda-kudanya ini antara kalau dibilangnya dulu ya. Gak boleh. Gue jadi bandel juga nih. yang suka dibilangnya kalau diingetnya rengkuh itu kuda-kuda yang nah itu tuh saya sampai sekarang Ini harus selebar mungkin, Bang. iya, jadi yang mungkin maju sebelah Maju sebelah kanan. bisa maju sebelah Oke. bisa tapi yang Cangkel ini diajarnya gini dia udah gitu Ini namanya apa nih, Bang? kepat pokok Gerakan dasarnya ini ya. dasarnya gini terus si ukol di ukol itu Kok di situ sih, Bang? iya ke dalam Oh, maksudnya gini. jadi si ukol ini si sikutnya juga ikutan Oke. Mbak terus ke depan kanan kiri Kanan, kiri kepalanya gini. gini lagi terus capang itu kayak ini gerakan yang laki ya ini badannya agak doyong gini Oke. tuk kanan lagi tuk buka lagi jadi si ininya juga Kakinya tetap di naik turun ya. gini lagi terus buang kayak kumis gitu tuh Mamat modal. begitu nah itu dulu Ini badannya harus tetap begini. Wow. Oke. ini yang sampai detik terakhir saya tuh masih sering dikoreksi sama guru saya tuh, kurang rengkuh kayak geramatnya kurang gini jadi kadang-kadang kita udah ngerasa lebar padahal tapi ternyata pas dilihat di visualnya Oh, jadi dia harus lebih begini ya? iya jadi kadang kan pakai samping tuh kalau misalnya ngelihatnya cuman kebukanya sedikit Nggak bagus ya? nggak bagus Iya. jadi udah sering sih ya tapi dia bisa kalau ketat sampai robek dulu celana gini ulangi lagi dulu lagi kecil saya diajarinnya suruh gini lama berhenti dulu sok tungguan dia aja gitu aduh Gua dancer, tapi begini lama pegel juga lo. Kenapa, Bang? apa namanya touch-nya ya apa namanya gesturnya tuh jatuhnya beda gitu ya nggak nyunda gitu nggak tahu deh Kalau saya nyundul, Bang. abang hip hop ya Beda. jadi Ya. oke kita mulai ya Ya. 1 2 3 balik lagi gini terus hormat sembah tarik lagi gini ukol lagi ini lagi terus ke sini tak tung tak tung cuk tung udah Ayo, bisa ayo ini Ayo, aduh, Bang. Udah diceritain tentang perjalanan hidup, karir Abah, terus Abah juga tadi cerita tentang apa yang jangan, apa yang iya harus dilakuin sampai kita dikasih akses buat kamar
masuk ke kamar, kasih lihat koleksinya, koleksi album, koleksi barang-barang sampai terakhir diajarin nari atau mau pisan apa? Kami aturannya juga. Saya kudu salim. Oh iya. Ima lukum naon tadi? Hah? Apa? Inamal amal Oh, biniat. ini lebih abah dari gue. Inamal amal biniat. Nah, Pak, kita pengen ngasih teman-teman giveaway. Oke. Kita pengen ngasih giveaway dan Gaya banget episode 1 dari giveaway. Yo, Masya Allah. Gua udah dapat sponsor dari Melekat Sejiwa, yeay! Yang minta bintang tamu siapa? Sponsornya minta ke siapa? Jadi nanti teman-teman akan dapat produk dari Melekat Sejiwa yang bisa menjawab pertanyaan yang dikasih sama Abah dengan benar. Jadi caranya gini, pertanyaannya akan dikasih langsung sekarang. Terus nanti teman-teman jawabnya di kolom komentar. Semua jawaban yang benar akan gua ambil, akan gua kumpulin untuk di next episode-nya gua akan acak lagi siapa satu orang yang akan jadi pemenangnya. Oke, jadi Abah silakan kasih pertanyaan. Mudah, sulit, terserah Abah. Pertanyaannya sulit apa mudah ya? Mudah aja. Mudah aja ya. Bah, kalau mudah kan banyak yang jawab, jadi ntar banyak yang nonton artinya. Oh iya benar. Tapi Oke, yang mudah saat tadi saya udah cerita semuanya. Tahun berapa pertama kali saya belajar nyanyi di Elva Music Studio? Oke, Tadi udah diceritain. Pertanyaannya tahun berapa Kang Edi belajar pertama kali Nyanyi di Elva Music Studio. Oke, dan ini adalah yang bakalan kita kasih ke teman-teman. Oh ya Allah, udah ada Melekat Sejiwa. Oke, nanti ini akan diberikan kepada siapa yang menjawab dengan benar. Melekat Sejiwa. Melekat Sejiwa. By Hedi. Oke, terima kasih Abah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa jawabannya kita tunggu di kolom komentar. Nanti akan kita kumpulin dan akan kita acak lagi untuk di episode berikutnya akan kita tentuin siapa pemenang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gerak, gerik, Saya pamit juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.